matang berwarna merah campur es batu. Aduh segarnya. Jangan kamu mudah menyerah karena itu tak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Aku awali dulu video aku kali ini dengan aku tuh nyapu-nyapu di area dapur. Jadi ini tuh masih di pagi hari, nggak terlalu pagi sih, udah pagi menjelang siang gitu ya. Dan di sini tuh aku mau nyapu-nyapu dapur. Karena walaupun aku itu nggak masak atau beraktivitas di pagi hari gitu ya di dapur ini, tetap ya kalau misalnya pagi hari atau menjelang siang itu tuh dapur harus disapu. Karena terkadang itu ada kotoran cicak, ada pasir-pasir gitu ya. Jadi itu harus benar-benar disapu gitu ya, walaupun kita tidak terlalu beraktivitas di dapur ini. Nah, di sini juga aku tuh mau bersih-bersih untuk area depan ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau beresin dulu mainannya anak-anak. Aku itu kadang kalau misalnya lagi banyak kerjaan gitu ya, pagi-pagi aku udah bongkar aja gitu ya mainan anak-anak supaya mereka itu anteng. Karena terkadang itu kalau misalnya mereka itu nggak ada mainannya dikasih gitu ya, mereka itu suka teriak-teriak nggak jelas gitu. Terus juga terkadang tuh suka berantem. Makanya kalau misalnya dikasih mainan, mereka itu akan kayak jadi lebih anteng gitu. Nah, di sini tuh aku nyapu-nyapunya ditemenin ya sama baby twin aku. Jadi mereka itu sebenarnya kegerahan gitu ya teman-teman. Makanya aku buka bajunya, aku ngeliat gitu ya banyak keringetnya gitu. Tapi anak-anak ini udah mau deket-deket mau tidur siang gitu ya. Karena memang aktivitas aku ini nggak di pagi hari banget. Aku juga sengaja buka baju anak-anak ya teman-teman, karena udah berasa kayak gerah gitu kan. Apalagi di tempat aku ini ya masih pagi aja itu ya udah berasa banget kayak gerahnya. Apalagi kan rumah aku ini rumah papan ya teman-teman. Lalu atapnya juga itu kan tidak terlalu tinggi. Dan itu juga penyebabnya ya teman-teman, terkadang itu di rumah itu kipas itu nonstop 24 jam. Pokoknya walaupun malam hari sampai pagi itu kipas itu selalu nyala ya. Ya karena memang keadaan cuaca di tempat aku itu benar-benar bikin panas dan gerah banget. Kalau di rumah kayu seperti rumah aku ini tuh yang agak sejuk itu ya di malam hari ya, mungkin karena banyak lubang-lubangnya kan, jadi anginnya itu pada masuk gitu ke dalam rumah, makanya kayak nggak terlalu panas. Tapi kalau siang hari itu benar-benar panasnya itu pol banget ya. Ini aja tuh sebenarnya enak itu ya teman-teman, kalau siang hari itu tuh duduk-duduk di bawah pohon rambutan gitu ya, karena lumayan adem di luar daripada di rumah gitu. Walaupun udah pakai kipas angin gitu ya teman-teman, malah rasanya tuh bertambah panas gitu loh. Abaikan halaman aku yang udah kotor ya teman-teman, karena belum sempat buat disapu. Masih berasa capek gitu ya. Biar aja nanti kalau misalnya Pak suami sempat, biar Pak suami aja. Tapi kalau misalnya Pak suami nggak sempat, tunggu deh aku itu nggak terlalu capek, baru deh aku yang nyapu halaman. Karena terkadang itu kalau misalnya badan udah capek gitu ya, mau beraktivitas itu agak rada-rada harus dipaksain teman-teman. Apalagi kayak aku ini ya, kalau misalnya aku itu capek gitu ya, aku tuh tetap nggak bisa ya untuk nyekip atau men-skip kerjaan aku di rumah, karena ya memang begitu banyak banget kerjaan aku di rumah dan nggak ada yang bisa bantuin atau mewakilkan gitu ya. Jadi benar-benar harus aku yang ngerjain semuanya. Makanya untuk aku sendiri, aku tuh harus benar-benar bisa mengolah waktu, harus benar-benar bisa menjaga waktu istirahat aku juga ya, supaya aku itu tetap bisa semangat beraktivitas. Kerjaan aku itu kan lumayan banyak ya teman-teman, belum lagi ngurusin anak-anak yang sekarang ini lagi masa-masa aktifnya. Jadi selain kita itu harus penuh semangat, kita juga harus penuh sabar sih menurut aku ya, kalau melakukan pekerjaan rumah. Pokoknya intinya di saat kita merasa capek, di saat kita merasa lelah, jangan lupa untuk beristirahat dulu. Kita tenangkan pikiran supaya mood kita itu bagus. Karena kalau mood kita itu udah bagus, buat beraktivitas itu juga enak gitu ya.
Kalian itu kalau misalnya ngepel itu tuh setiap hari atau mungkin ada jadwalnya, atau bahkan dalam satu hari itu bisa berkali-kali, boleh ya teman-teman untuk kalian share di kolom komentar. Kalau aku sih yang paling wajib itu dalam satu hari itu ngepel itu sekali ya, cuman tergantung keadaan. Kalau misalnya anak-anak itu pipis kayak gitu ya, itu pasti keseringannya dipel ya teman-teman, bekas pipisnya, supaya najisnya itu nggak berserakan kemana-mana. Oke deh teman-teman, dilanjut ya. Di sini tuh aku juga mau masak nih. Di sini aku mau masak nasi goreng. Entah kenapa gitu ya, siang hari tapi kepengen banget makan nasi goreng. Makanya di sini tuh aku masak nasi goreng. Kadang itu gitu ya teman-teman, di saat selera makan itu lagi nggak bagus gitu ya. Kadang ada aja yang kepengen gitu ya, di tengah hari panas-panas kayak gini, aku itu malah kepengen banget makan nasi goreng. Jadi ya udahlah, di sini aku masak aja. Karena aku ini tuh sebenarnya ada mah ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku tuh kayak hari-hari biasa kalau nggak makan itu pas lagi perut lapar nggak makan gitu ya. Nah itu tuh mah aku tuh cepet banget kumatnya gitu teman-teman. Kecuali kalau di bulan puasa ya, karena nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau misalnya kayak di bulan puasa, walaupun aku punya penyakit, insya Allah sih aku kuat sampai sore. Tapi kalau di hari-hari aku yang tidak puasa gitu ya, terkadang itu kalau misalnya siang hari aku tuh nggak makan, itu tuh udah berasa banget kepala aku tuh nyutan gitu ya. Terus dada aku juga agak sakit gitu. Terus perut aku juga kayak berasa mual gitu. Makanya kalau misalnya hari-hari biasa aku sih selalu ya buat makan tepat waktu. Karena makan tepat waktu itu juga menjaga ya teman-teman untuk stamina kita dan juga kesehatan kita pastinya. Oke, aku masak nasi gorengnya kayak gini aja ya, pokoknya simple aja deh gitu ya. Karena sebenarnya itu aku udah lumayan lapar banget, makanya ya udah kayak gini aja, lalu aku akan bersiap-siap untuk makan. Nah kalau aku itu makan biasanya aku tuh sering banget ya sambil nonton video, karena menurut aku jadi lebih enak gitu aku makannya kalau misalnya makan sambil nontonin videonya kalian semuanya. Teman-teman, sambil kalian ngikutin aku beraktivitas, di sini aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, sudah selalu mendukung aku, sudah selalu menonton video aku dari awal sampai akhir, baik yang rajin komen maupun yang tidak pernah komen. Aku mengucapkan terima kasih banyak. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Lanjut ke aktivitas ya teman-teman. Di sini tuh aku mau susun dulu pakaian yang udah aku lipat. Jadi terkadang itu kalau misalnya lagi nggak mood gitu ya, kayak lipat pakaian itu dilipat tapi pas nyusunnya mager gitu. Nah tapi kali ini tuh aku pengen pakaian-pakaian itu tuh nggak ada yang numpuk lagi. Makanya di sini aku itu susun-susun untuk pakaian-pakaian yang udah aku lipat. Terkadang itu aku ngelipat pakaian itu di malam hari gitu ya teman-teman. Dan juga terkadang di pagi-pagi hari gitu ya, pas bangun tidur aku itu rendam pakaian. Nah itu aku kadang nyempetin juga buat ngelipat pakaian gitu ya. Pokoknya tergantung mood sih menurut aku kalau untuk melipat pakaian. Karena melipat pakaian ini salah satu pekerjaan yang terkadang itu bikin mood kita itu nggak bagus. Mungkin karena ngelihat gitu ya pakaian itu pada numpuk kali ya, makanya kadang itu kita kayak nggak bersemangat gitu untuk ngelipatin pakaian. Ini posisinya anak-anak itu setelah bangun tidur ya teman-teman. Jadi tadi tuh pas aku masak nasi goreng itu anak-anak itu lagi tidur. Jadi setelah aku makan tadi itu aku siap-siap buat ngedit, terus lalu dubbing gitu ya. Nah setelah itu aku istirahat dulu sebentar. Pas anak-anak udah mulai bangun, anak-anak udah mulai tenang gitu ya, aku baru lanjut buat beraktivitas. Pokoknya kalau misalnya beraktivitas di rumah itu menurut aku kita lah yang paling tahu waktunya gitu ya. Jadi kita lah yang paling tahu gitu ya kapan waktunya kita beraktivitas, kapan waktunya kita beristirahat gitu. Karena untuk mengetahui keadaan dan situasi di rumah hanya kita lah yang tahu.
Untuk lemari pakaian anak-anak ini menurut aku harus segera dirubah lagi ya posisinya. Aku tuh kepengen banget ya teman-teman bisa beli yang rak portable itu loh, itu yang kayak sering-sering dipakai itu. Kalau nggak salah aku cek di Shopee itu harganya sekitar 60 ribuan. Pengen banget sebenarnya aku itu beli rak-rak kayak gitu ya, biar bisa gitu di dalam lemari itu ditambah gitu raknya. Jadi kayak bisa lebih longgar gitu dan juga bisa lebih muat banyak. Cuman untuk budgetnya itu belum ada gitu ya. Aku mau nabung dulu. Nanti aku mau beli sekitar 2 apa 3 gitu ya, biar bisa buat pakaian aku juga sama pakaian anak-anak. Nah di sini lanjut aku mau beresin kamar karena tadi pas anak-anak itu tidur kamar itu berantakan ya. Pas mereka bangun gitu ya kamarnya diacak-acak sama mereka. Makanya di sini tuh pas mereka udah bangun aku beresin lagi kamarnya. Ya walaupun kamar ini tuh nggak akan bisa selalu rapi ya, karena memang anak-anak itu seneng banget gitu kalau misalnya main di sini, seneng banget ngacak-ngacakin bantal. Cuman gak apa-apa lah ya, setidaknya walaupun cuma sebentar kamar ini tuh terlihat bersih. Alhamdulillah udah kelar ya beberes kamar. Lanjut di sini aku tuh mau ngangkatin pakaian. Jadi pakaian ini yang aku cuci tadi pagi itu ya teman-teman, dan alhamdulillah sekarang itu baru sekitar jam 2-an gitu ya teman-teman, tapi pakaiannya itu udah pada kering semua. Dan aku tuh kayak bener-bener seneng lah gitu ya kalau misalnya pakaian itu udah pada kering semua. Karena kalau misalnya pakaian itu lebih cepat kering gitu ya, aku bisa lebih cepat ngangkatnya ke rumah. Sebenarnya enak gitu ya, pas habis diangkat kayak gini tuh langsung dilipat gitu ya teman-teman, dia itu jadinya nggak bakalan kusut. Cuman aku nggak bisa ya hari ini ngelipat pakaian langsung karena sebenarnya ini tuh aku mau buru-buru. Aku itu mau pergi ke rumah abang sepupu aku gitu ya untuk berlebaran, untuk bersilaturahmi. Karena sebelumnya itu abang sepupu aku itu pulang kampung, jadi mereka itu baru pulang kampung gitu, baru balik lagi ya maksudnya ke sini gitu. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga setiap apa yang aku share bisa ada manfaat yang bisa kalian ambil. Nantikan terus ya video-video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.